Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Naulia Rahmani dari kelas R5C dengan nomor NPM 2021 0150669. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempraktikkan layanan cyber counseling untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi Bimbingan Konseling. Adapun sebelum kita memasuki layanan cyber counseling, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu cyber counseling. Cyber counseling itu sendiri merupakan praktik konseling yang dilakukan oleh konselor dan juga konseli melalui platform digital. Nah, apa itu platform digital? Contohnya seperti apa? Itu contohnya seperti pesan teks atau WA atau email atau bahkan video call, bisa melalui Zoom maupun Gmeet. Nah, lalu manfaat apa sih yang bisa diperoleh dari kita melakukan cyber counseling? Tentunya manfaatnya sangat banyak ya. Salah satunya cyber counseling itu mempermudah klien maupun konselor melakukan konseling tanpa tatap muka. Dan juga cyber counseling ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja asalkan ia mempunyai akses internet yang baik. Nah, mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan mengenai cyber counseling. Untuk selanjutnya, mari kita simak layanan praktik cyber counseling. Selamat malam, Bu. Saya Laili Ambarwati. Sebelumnya telah menghubungi Ibu melalui layanan konseling. Selamat malam, Kak. Sebelumnya terima kasih ya sudah menghubungi layanan konseling kami. Oh iya, sebelumnya Kakak dipanggil dengan Kak Ambar, Kak Laili, atau Kak Wati? Panggil aja saya Laili. Oke, Kak Laili, kalau begitu saya panggil Kak Laili ya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Safana Aulia Rahmani, bisa dipanggil dengan Ibu Safana atau Safa. Nanti Kak Laili sesuaikan saja yang menurut Kak Laili yang nyaman dipanggil apa. Oke, kalau begitu saya panggil Kak Laili, oke? Oke, boleh. Oke, Kak Laili. Sebelumnya Ibu ingin bertanya nih sama Kak Laili. Apakah Kak Laili sebelumnya pernah melakukan layanan konseling? Sebelumnya belum. Ini yang pertama buat saya. Oke, baik Kak Laili. Kalau begitu tidak apa-apa jika memang ini yang pertama kalinya buat Kak Laili. Nah, kalau begitu izinkan Ibu untuk menjelaskan apa itu layanan konseling terlebih dahulu ya, agar mungkin nanti Kak Laili bisa sedikit mengerti mengenai apa itu layanan konseling. Baik, Bu. Oke, jadi layanan konseling itu merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor pada klien untuk tentunya membantu klien untuk menemukan pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri, membantu mengatasi masalahnya, bahkan untuk dapat mengembangkan strategi atau keterampilan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh individu itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu, Kak Laili. Apakah Kak Laili sebelum kita mulai sesi layanan konseling ini ada pertanyaan? Kira-kira setelah saya melakukan proses konseling ini, apakah semua data ataupun masalah yang saya konsultasikan bisa disimpan dengan aman? Kalau misalnya untuk perihal tersebut mengenai kayak keamanan, itu Kak Laili tidak perlu khawatir.
karena tentunya saya sebagai konselor itu memegang asas kerahasiaan, di mana nantinya semua data atau masalah yang Kak Laili sampaikan kepada saya selaku konselor itu akan dijamin kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan oleh eh, pihak-pihak luar. Kira-kira seperti itu, Kak Laili. Bagaimana? Oh gitu, baik Bu. Kalau begitu. Oke, Kak Laili. Nah, Ibu izin bertanya nih, saat ini Kak Laili itu merupakan pelajar atau saat ini sedang bekerja ya? Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1, Bu. Oh, gitu. Jurusan apa kalau boleh Ibu tahu? Saya mengambil jurusan gizi, Bu. Oh, gizi. Keren loh. Iya, Katanya kan gizi kan lumayan susah ya menurut Ibu, karena kan mm-mm. dia juga ada hitung-hitungannya kan, dan itu harus tepat. Betul, Bu. Pusing sekali saya, Bu. Hmm, bagus, bagus. Lalu bagaimana kabar Kak Laili akhir-akhir ini? Alhamdulillah kabar saya akhir-akhir ini baik, Bu. Sedikit baik. Baik, yakin. Ya, yakinlah sedikit. Walaupun ada pusing-pusingnya gitu dengan perkuliahan gitu. Oh, eh, Kak Laili mungkin saat ini apakah sedang merasa stres atau bagaimana? Hmm, ya, sebenarnya hari ini juga saya merasa stres gitu, Bu, sama perkuliahan. Apalagi saya juga mengikuti ini kan, organisasi di kampus. Jadi, akhir-akhir ini sebenarnya agak-agak stres gitu loh. Oke. Berarti mungkin Kak Laili juga merasa agak lelah ya, karena kan mungkin dari tugas kuliah sama organisasi itu mungkin Kak Laili sulit menyeimbangkan antara kedua hal tersebut. Iya, benar, Bu. Oke, Ibu ngerti perasaan Kak Laili. Pastinya tentunya berat ya, karena kan kalau Ibu sendiri juga, Ibu juga bukan anggota aktif organisasi sih dulu semasa kuliah. Dan pastinya jika Ibu menjadi Kak Laili juga berat tentunya kayak untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut dari organisasi maupun kuliah. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mencari kayak strategi kayak untuk bisa menyeimbangkan kedua hal tersebut? Menurut Kak Laili gimana? Sebenarnya saya kurang yakin sih, Bu. Kira-kira gimana ya caranya? Hmm, Ibu sih punya beberapa solusi. Mungkin Kak Laili bisa bisa kayak mengikuti solusi Ibu, tapi mencoba lah maksudnya. Tapi juga Kak Laili maksudnya dengan solusi ibu tersebut, Kak Laili bisa mencobanya dengan pelan-pelan, jadi nggak harus langsung brek seperti itu. Jadi untuk masalah, kalau untuk meliputi perkuliahan ya, untuk tugas, Ibu bisa sarankan Kak Laili untuk bisa menetapkan prioritas utama terlebih dahulu dengan cara mengidentifikasikan mata kuliah yang memang penting dan butuh fokus ekstra. Nah, kemudian Kak Leli juga dapat membuat jadwal nih, jadwal atau daftar tugas untuk kayak mengatur dan memastikan tugas-tugas perkuliahan itu terpenuhi dengan baik. Nah, kalau untuk masalah organisasinya sendiri, Ibu sarankan agar Kak Laili itu mulai belajar mengelola waktu dengan seefisien mungkin. Jadi contohnya kayak memisahkan waktu untuk organisasi dan kuliah. Nah, caranya itu bisa buat jadwal lagi.
Jadi nanti Kak Laili bisa buat jadwal terpisah untuk keduanya agar nggak saling tumpang tindih. Mungkin sih Hmm. itu aja saran dari Ibu. Menurut Kak Laili bagaimana? Kira-kira gimana ya Bu, kalau misalkan dari organisasi itu kurang mengerti sama situasi yang saya alami gitu. Nah, itu tuh yang buat saya khawatir gitu. Kira-kira ada ininya nggak Ibu, Hmm, solusinya gitu? hmm. Ibu ngerti, pasti kan kadang ada saja kan anggota organisasi yang memang nggak mau mengerti keadaan Kak Laili. Nah, kalau misalnya memang begitu, bagaimana kalau misalnya Kak Laili mencoba juga untuk belajar mengkomunikasikannya kepada anggota organisasi yang Kak Laili ikuti juga. Nah, kayak lalu Kak Laili juga bisa memberikan pengertian kepada anggota organisasi bahwa Kak Laili memiliki kewajiban akademis yang memang harus diprioritaskan. Nantinya Kak Laili juga bisa bicarakan dengan anggota organisasi untuk kayak mencari kayak solusi kolaboratif gitu. Jadinya Kak Laili bisa tetap terlibat aktif organisasi tanpa mengorbankan akademis Kak Laili juga. Gitu ya Bu. Saya akan mencoba saran Ibu. Hmm. Baik, Kak Laili, semoga saran yang Ibu berikan dapat membantu Kak Laili ya untuk mengatasi masalah yang Kak Laili hadapi saat ini. Nah, kalau begitu, apa ada hal yang ingin Kak Laili diskusikan atau tanyakan lagi? Saya mau nanya Bu, kan tadi saya sudah berbicara sebelumnya kalau saya juga agak stres gitu kan. Nah, kira-kira Ibu punya saran tambahan nggak ya kok untuk mengatasi stres sehari-hari ini gitu? Kalau Ibu sendiri ya, dari pengalaman Ibu, kalau untuk mengatasi stres kayak tiba-tiba atau cemas atau khawatir, itu biasanya Ibu melakukan satu teknik yang inhale atau exhale, tarik nafas dan Hmm. buang nafas selama beberapa kali, sampai perasaan Kak Laili itu bisa tenang. Kalau Ibu juga seperti itu. Nah, itu yang paling dasar, yang paling mudah yang bisa Ibu lakukan. Nah, tentu saja nantinya Ibu juga akan memberikan kayak eh, semacam artikel atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hal-hal yang tadi Kak Laili inginkan kayak mengatasi stres, sehingga kayak beberapa teknik refleksi atau lain-lain dan mungkin dengan Ibu mengirimkan artikel atau jurnal ke Kak Laili, mungkin itu bisa membantu Kak Laili untuk mengatasi stres sehari-hari Kak Laili. Oh gitu, baik Bu, kalau begitu. Oke, apa ada yang ingin Kak Laili tanyakan lagi? Sepertinya sudah tidak ada Bu. Baik, kalau begitu Kak Laili, jika memang seandainya nanti Kak Laili masih belum bisa mengatasi masalah yang Kak Laili hadapi, nanti kita bisa jadwalkan kembali ya di minggu depan, bagaimana? Boleh Bu, boleh. Oke, kalau begitu. Terima kasih ya Bu atas bantuan dan masukannya. Sama-sama Kak Laili, semoga bisa membantu Kak Laili ya. Baik Jangan Bu, lupa, jangan lupa jaga kesehatan Kak Laili. Sampai jumpa minggu sampai jumpa. depan. Terima kasih. Sekian praktik yang bisa saya terapkan di mata kuliah Teknologi Informasi materi Cyber Counseling. Mungkin dalam praktik ini saya juga banyak kekurangannya, maka dari itu saya juga meminta masukan dan kritiknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.